Aku habis nggak mungkin kayak tukang parkir untuk mengarahkan sekiranya pas kan. Menurut kamu pas apa enggak itu? Jangan miring tapi lurus. Oke. Nggak kelihatan itu, agak munduran dikit. Nah gitu, maju lagi dikit. Oke, tahan. Oke. Garis tangan yang sangat unik yang kulihat ini, agak unik ini. Model jangan diturunin ya, agak unik, agak seret ngotak ke bawah. Agak sedikit unik. Pokoknya apapun tangannya gatel atau apa tetap tahan ya, jangan diturunin pokoknya. Tetap stay, jangan lihat aku karena garis tangannya nggak kelihatan ini. Mau dibaca apa enggak ini nggak kelihatan garis tangannya separuh sayang. Relax, relax, relax. Jangan tegang. Aku tahu kamu tegang. Gemeteran ya. Gemeteran. OMG. Fokus, fokus ya. Aku orangnya agak sedikit santai. Aku hidupku santai, harus santai. Garis tangan di sini aku lihatnya aku suka dengan garis tangan kamu agak simple ya. Orangnya nggak mau ribet. Simple nggak mau ribet. Orangnya kalau nggak mau yang ada beban gitu. Tapi banyak orang yang membebani kamu. Banyak orang yang membebani kamu. Kamu orangnya nggak mau punya hutang. Jadi kalau ada hutang kamu pasti kamu laksanakan. Kalau bisa nggak ada. Kalau bisa. Tapi banyak kebutuhan. Tapi iya, nggak mungkin kamu melampaikan itu. Keduaanmu sangat pesat di sini. Ikut orang. Ikut orang di sini kamu banyak situasi yang tertekan, terutama sama atasan atau manajer atau atasan pimpinan. Dengan pertemanan-pertemanan sekitar juga tidak ada kejelasan pada sistem yang bermuka dua, tapi ada atasan tersebut orangnya nggak mantau ya. Ada beberapa mantau kan ada kayak manajer atau staff atau apa yang selalu mengarahkan ke bosnya tersebut. Jadi ada hal cibiran tentang kejelekan sifat bawahan. Termasuk ada kamu, nama kamu disebut ada 3 orang yang disebut dengan definisi yang eh adalah sistem harus ditegur gitu kamu dan ada teman kerabat gitu, dan itu menjadi pikiran yang ini mungkin sistem target dan apa atau apa namanya perusahaan atau apa namanya kerja ke orang pasti kan ada semacam sistem target, nggak mungkin tidak ada, mungkin ada apalah itu lobian atau apalah itu. Satu hal di sini ada beberapa satu pertemanan, satu hal yang aku lihat pertemanan satu wanita modelnya agak sedikit badannya semok, yang aku lihat agak sedikit itu. Telapak tangannya cukup turun. Kalau nggak turun cukup. Gemetaran nggak tuh ya? Oke. Tapi di sini aku lihatnya eh jangan gemeteran dah sampai bibir-bibir gemeter, sini semua gemeter kelihatan loh, sampai gemeteran badan semua gemeter sampai bibir gemeteran, grogi, hal yang rasa nggak logis di grogi ini. Biasanya kamu depan orang kamu nggak segrogi kamu tatapan dengan saya loh. Ini orang kamu kan sering ketemu papasan dengan orang yang penting, orang yang bisnis, orang yang lopan, banyak orang yang penting-penting. Kamu nggak segrogi kayak gini loh. Kok ini kayak gemeteran gini? Kamu nggak mungkin kalau kamu kerja dengan orang pasti temormu ada gitu ada, tapi kamu nggak setemor ini. Bisa grogi sampai bibirmu gemeter-gemeter gitu. Lucu kali ini ya, sangat lucu kali ini. Tapi aku mau buat kamu nangis di sini. Setelah aku buat ketawa, nanti aku buat nangis ini. Kisah-kisah yang sangat menarik ini. Ya benar. Satu hal aku lihat kamu banyak keperluan yang kamu cover, tapi belum sampai, belum tersampaikan. Cita-cita kamu ada, tapi masih belum terkamu. Tapi kamu lebih mendahulukan keluarga-keluarga kamu yang kamu sayang. Kamu cinta banget sama keluarga. Tapi ada keluarga yang tahu diri, ada yang tidak. Ada yang minta tolong sama kamu. Mereka tidak tahu posisi kamu ada pun tidak. Kamu usahakan. Sampai kamu mungkin menggali lubang tutup lubang untuk mengcover, tapi kamu udah mengcover semua.
Sampai aku lihat kamu bebanmu besar banget di sini. Sini aku peluk. Oh, cup, sini aku peluk. Tapi kamu pakai baju warna yang hampir sama. Tadi aku siang pakai baju ini. Ini kan ada kode alam ini. Siapa tahu kamu berjodoh dengan saya untuk memperbaiki kehidupan kamu. Ya, jangan percaya dengan saya, tapi percaya dengan Tuhan yang merantarakan saya gitu. Kelebihan yang di atas berikan itu ya seperti ini, aku bisa membaca sampai membuat kamu nangis. Bahkan kamu belum ada sekata dua kata untuk berbicara, saya pun tahu. Sengaja aku buat sistem kayak gini, tanpa bicara, tanpa cerita, itu suatu tantangan buat saya untuk mengorek-korek kisah kamu. Kalau kamu buka suara sambil bicara-bicara gini, kesannya itu settingan dan sudah tahu dari cerita bicara kamu. Kan gak asik tuh. Nah ini kan dia sudah cerita banyak kali lebar. Kenapa momen saya bisukan dan saya tidak mau kamu cerita? Itu suatu tantangan buat saya mengorek dengan kisah kamu yang begitu lelah. Satu hal di sini, detak yang aku lihat di sini, kamu takut gagal untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena kamu pasti takut dengan itu. Sini nangis, peluk. Oh sayang, buka mic-nya sayang, buka mic-nya nggak apa-apa sambil nangis. Buka mic-nya nggak, mic-nya dibuka, buka ya. Mic-nya dibuka sambil peluk sini. Oh sini peluk dulu. Sayang peluk yang erat. Peluk yang erat, peluk yang erat sambil nangis. Peluk lagi nangis, ungkapin nangis lagi, nyesek kamu ya. Satu hal kamu bertahan adalah keluarga kecil kamu. Kamu berjuang sendiri, apa-apa sendiri. Sesat. Kenapa sih aku kok hidup susah banget sampai detik ini, berkorban sendiri, berjuang cari rezeki sendiri. Capek loh menjadi beban. Tidak ada penafkahan. Aku mau ada pasangan hidup yang bisa menafkahi aku yang lebih baik dan layak, tapi masih belum ada yang jelas. Dan aku kenapa lelah banget di sini? Aku kenapa bun lelah banget bun, capek di sini. Aku kadang-kadang bingung bun. Aku mempunyai pasangan kayak nggak ada pasangan. Dan pasanganku itu orangnya kayak tidak ada kejelasan, mokondo, nggak jelas. Dan di situ tidak ada supportnya. Justru aku yang mencukupi kebutuhan semua tanpa ada laki-laki. Aku kadang-kadang hiburan, refresh, tapi lelah. Kandas dalam hubungan itu menjadi memori sumber aku, downku. Aku kalau kerja sendiri itu capek kalau nggak ada penyemangat hidup. Kalau penyemangat hidup pun kadang-kadang disakitin itu nggak enak banget pun. Oke, seperti itulah. Aku lihat kamu ini apa ya? Kalau aku jadi kamu, aku nggak sanggup jujur, karena perjalanan hidup kamu liku-likunya itu kayak jalan yang sesat, tapi bingung arahnya itu nggak keluar-keluar, muter aja, sesat di jalan. Kamu tanya ke orang-orang kesana sini, sesat terus jalan, nggak pernah ketemu jalan yang tepat. Begitu juga kisah kamu, kisah yang kesana sini tapi buntu, tidak ada ujungnya, tidak ada solusi. Bahkan kamu di sini sudah berusaha yang terbaik di sini, tapi dia pun kayak no respon, dan dia pun tidak ada penggerakan. Dan aku lihat kamu kayak takut sama laki-laki yang mau kondo saja, intinya takut dapat mau kondo. Janji manis awalnya enak, ujung-ujungnya mencukupi kamu semua. Mau kondo, intinya kisahku mau kondo, kisah yang mau kondo banget.
apakah ini settingan apa enggak, apakah ini real, dan apa kamu kenal sama saya, kenapa kamu sampai nangis seperti ini, berarti kamu bagus untuk apa yang aku itu tersentuh berarti, atau gimana? Coba cakap. Ya, saya belum kenal sama Bunda dan ya cerita semua itu emang real begitu adanya. Oke, oke, nggak bisa berkata-kata. Kamu harus kuat karena kamu hidup bukan buat diri kamu, tapi buat anak-anak kamu. Harus kuat karena anak-anak kamu tidak tahu tentang diri kamu, pengorbanan kamu. Jadi kamu pun pantangan buat nangis di depan mereka. Takut mereka nggak mau lihat kamu sedih. Kamu sadar hidup kamu dulu serba tidak enak. Jangan sampai anak kamu merasakan yang tidak enak seperti diri kamu di masa muda itu. Aku tahu kamu takut kalau kamu menjadi ibu yang tidak baik buat mereka. Kamu takut sebagai tidak ada contohnya. Makanya di sini aku lihatnya kamu lebih fokus untuk menjaga anak-anak kamu. Dan kayak apa, menutup diri untuk percintaan masih mungkin ada pun hanya teman, dan mungkin belum ada sampai arah pernikahan, dan itu masih belum, yang saya lihat seperti itu. Dan berteman saja, pacaran sehat aja, untuk bantu, untuk support, buat semangat untuk kehidupan aja. Kalau kosongan kamu nggak bakal bisa. Satu hal di sini aku lihatnya, mantan mertua atau mantan apa yang aku lihat di sini, kamu sudah tahu mereka tidak suka dan tidak respect sama Anda waktu itu. Tapi kenapa kamu terusin pernikahan tersebut? Harusnya jangan diterusin itu. Pernikahan sangat terpaksa itu. Maksudnya orang tua sudah tidak setuju sama kamu padahal. Tapi kamu terjang. Harusnya kamu cut itu. Mungkin ceritanya akan berbeda mungkin. Kamu nggak bakal single mom. Mungkin kamu masih single dan masih meniti karir. Mungkin kamu sudah mempunyai harta yang lengkap, karena kan tipenya kamu kan pekerja keras dan tidak ada beban aslinya. Harusnya kan berhubung ini akhirnya kamu mempunyai seorang anak dan mencukupi sendiri tanpa seorang ayah. Dan di situ itu menjadi bingung, apakah aku masih mampu untuk kedepannya. Umur aku tidak muda lagi, anakku masih kecil, apakah aku bisa mampu untuk sampai aku mengolah dia sampai kuliah. Nah, itu menjadi satu pertanyaan. Apakah rezekimu masih ada? Sampai kapan? Apakah masih sehat? Sehat apa tidak? Itu menjadi satu pertanyaan yang sangat berat. Itu yang kamu takutin. Karena di saat aku ngomong gini kamu nangisnya nyesek ya. Dia tidak menghiraukan anaknya lagi. Adapun hanya menengok saja pun dan memberi pun tidak ada kejelasan juga. Kayak ngasih apa ya? Ya, mohon maaf ya, nominalnya nggak jelas gitu yang aku lihat. Dan itu pun nggak pantas lah gitu yang aku lihat. Dan itu nggak berfaedah. Dan hanya menengok saja. Emang apa ya ditengok-tengok, dilihat-lihat gitu doang, dibentuk kayak oh gitu, kayak gitu. Aku di sini aku lihat serius, aku lihat kalau aku jadi kamu, aku nggak kuat. Tapi kamu bagus loh, kamu kuat di sini, keren. Salut aku sama kamu. Jiwa kamu, ibumu itu menjadi ibu itu luar biasa. Didikannya kamu ajarin dia yang lebih baik, dan kamu tata dia biar nggak susah kayak fase kamu, dan kamu perjuangkan sampai mungkin kamu sudah tahu yang kamu perjuangkan sampai kamu habis-habisan. Ada yang kamu jual barang kamu untuk menyambung kehidupan, dan kamu jual beli lagi, dan ada jual kamu beli lagi untuk sambung hidup. Dan di situ aku agak sedikit nyesek ya sayang ya.
mertua kamu, masa lalu mantan mertua sudah menghina kamu habis-habisan. Ya aku lihat sudah menghina habis-habisan. Sampai menghina kamu, wanita, macam-macam. Dan yang agak nyesek sih sempat meragukan apa ini cucu bener atau cucunya dia atau kayak mana, cucu anak saya atau apa. Karena mertua ini tidak sayang sama cucunya, yang aku lihat biasa aja, kayak masa bodoh. Ya capek itu pasti ya, sayangnya capek ya. Sini aku peluk lagi. Oh peluk cup cup. Oh peluk sayang. Nangis yang agak nyesek lagi, kurang nyesek gitu. Biasanya kamu nyeseknya kayak gitu, kayak gitu. Nyesek lagi biar lebih plong, lebih luasa. Iya kayak gitu iya kayak gitu biar lebih plong. Karena kamu nangis sendiri, apa-apa sendiri itu nggak asik sayang. Makanya kan mumpung ada aku, luapin emosi nangismu sayang. Kamu dari tadi ya kan, ya kamu harus kuat sayang. Nama kamu siapa sayang aslinya? Susanti bun. Oh Susanti. Ingat, kamu sudah menjadi orang tua plus bapak kandung juga, Susanti. Nama yang indah, walaupun kisah-kisahnya meliku-liku seperti terjang badai menerpa. Tapi kamu tahu, kamu itu bersyukur ya kan, sudah punya keturunan. Kamu harus rileks karena orang-orang di luar sana butuh bayi tabung ya kan, untuk punya anak kan, itu harus titipan ya. Kamu tidak boleh nyerah, rezeki itu ada yang ngatur sayang, pasti itu. Tapi kadang-kadang kamu lupa, kadang-kadang kalau misalkan kadang-kadang rezeki sudah oke, kamu salah tujuan kayak membantu atau gimana yang tidak tepat. Perkenyangkan dulu anak dan kamu, keluarga kamu, perkayakan diri kamu aja dulu. Nanti sudah kaya, sudah oke, baru berbagi saya. Emang sih berbagi tidak miskin, tapi lihat kantongnya dulu. Kantongmu kan untuk mencukupi sebulannya berapa, ya kan? 2 bulannya berapa? Kalau misalkan sebulan 2 bulan bisa bernafas, terus kamu berbagi, takutnya nanti kamu nggak bisa untuk kelanjutnya lagi, untuk sebulan lagi, kan gitu. Jadi kalau kamu ngepres, jangan berbagi dulu. Yang di atas pasti tahu, yang di atas maha tahu dan maha mengerti isi hati kamu. Bukannya pelit, bukannya congkak atau apa, tapi memperkaya diri kamu dulu sayang. Anak-anak kamu butuh kamu. Kamu harus kuat, gak boleh sakit. Nanti dia bangga. Walaupun dia sudah besar, nanti akan bilang seperti ini. Mama, aku sudah besar, Ma. Mama istirahat aja. Biar kakak yang kerja. Mama sudah umur, mama pasti capek. Makasih ya Ma, perjuanganmu Ma. Gitu nanti anak kamu. Ya gitu sayang ya. Perjalananmu masih panjang sayang. Iya. Ya, pertahankan. Nanti ada yang kamu mau disampaikan, bisa SS, kirim ke inbox aku. Ya bun, terima kasih banyak pengarahannya bun. Ya bisa sedikit lega karena emang nggak ada tempat buat cerita. Iya sayang. Ya, relax ya sayangnya. Pasti bisa. Seorang kamu pasti sanggup kok. Ada beberapa yang aku lihat nanti ada hal dalam sih aku mau ngomong, tapi itu sangat sangat sensitif, gak pak etis di sini ada. Nanti kamu bisa SS kirim ke
Itu takutnya nanti kamu masih shock. Aku nggak mau buat kamu makin lemas karena aku ini sudah cukup lemas ini, nangis terus. Kamu minum, relax, tenangin diri ya sayang ya. Oke, Ya good. Bun. Oke, Makasih Bun. oke, aku turunin ya. Oke, sudah cukup Makasih tenang? banyak Bun. Sudah Ya. cukup tenang? Sudah yakin? Boleh aku turunin? Nah, gitu. Aku kasih kesempatan sekali ini ya. Kalau misalkan kamu turun, ya sudah ya. Fokus ya. Karena aku memori pikiran itu harus connect ya. Tetap gitu ya. Tetap gitu ya. Huruf M. Huruf M dan di situ aku lihat ada letter V kecil. Ada letter V lagi di bagian bawah tapi ada cawang. Itu ibaratnya kamu sering dimanfaatin laki-laki dengan segi apapun. Itu satu. Kedua, kamu selalu diabaikan dan selalu di PHP. Dan janji-janji mau nikah tapi tidak jadi. Ada penekanan, garis tangan dengan masa dulu yang dulu. Tapi ada satu faktor. Aura kamu ini kurang bagus loh sayang. Aura kamu selalu kandas. Gak bertahan lama kandas. Adapun di sini kalau kamu sudah bucin sudah sayang, pacar kamu selalu berubah. Di saat kalau kamu sudah bucin sayang, dia berubah. Di saat kamu nggak bucin nggak sayang, dia mengejar. Seperti itu membosankan. Karena tipe kamu yang nggak bisa yang namanya setengah-setengah dalam percintaan. Jadi harus full. Kalau kamu nggak full nggak enak gitu. Telapak tangan cukup, nanti aku jabarin lagi. Bagus, gak apa-apa. Good. Fokus ke aku sambil nangis sayang, sambil nangis. Tapi untuk di sini aku lihatnya kamu sama pasangan selalu ada konflik perdebatan. Konflik. Kamu gini, perdebatanmu ini, dia ngomongnya gini, sangat tidak sinkron. Dan selalu memikirkan ego masing-masing. Egoku ini, aku yang ini, gitu, selalu. Bahkan kamu paling nggak suka dibentak, nggak suka dicuekin, nggak suka dijanji-janjiin, tapi janji nggak tepat. Nah itu dia untuk sekarang ini. Tapi yang aku lihat, sadar apa enggak sih kalau dia sudah berubah? Dan yang aku lihat di sini, kamu pasti sudah peka dan sudah paham aslinya. Tipe yang kamu, dia itu sudah berubah banget. Beda yang pertama kali kamu kenal, beda banget. Dan kayak bukan dia lagi. Karena dia lebih mendengari temannya, mendengari omongan teman. Pertemanannya, perkumpulan temannya itu sudah tidak baik. Jadi temannya ini ngajarnya nggak baik di sini, hal negatif. Kenapa yang awalnya respek asik, tiba-tiba ada dekat dengan seseorang, itu menjadi nggak asik. Tipenya dia ini orangnya nggak suka yang namanya kalau kamu banyak bicara atau banyak penekanan, pertanyaan yang membuat dia bingung untuk dijawab. Dia akan kabur dan lari dan tidak mau menjawab. Di saat kamu sudah reda dan tidak ada pertanyaan, dia akan muncul kembali tanpa ada dosa apapun dan jarang kali minta maaf. Dan kayak, so hello, gimana baby, apa say, gini. Padahal kamu sudah nangis. Nangis jangan ditahan. Aku tahu kamu gengsi. Nangis dong. Nggak mau nangis sayang. Sini aku peluk. Gengsi kamu gede kali dari tadi sayang. Nangis dulu sayang. Ya tadi gengsi gede kali kamu. Sabar sayang. Kurang apa ya bun? Aku tuh bingung ya menetapkan diri. Sini aku peluk sayang. Sini nggak apa-apa. Di sini di pundakku sini. Iya nek sender di pundakku. Sambil buka mic-nya nggak apa-apa. Sambil buka mic-nya sayang. Sambil sender di pundakku sini peluk dulu sini. Sini aku peluk. Aku tuh bingung ya bun. Kenapa ya tiap aku lagi sudah sayang dan cinta, aku tuh kan emosionalku itu sangat tinggi. Kenapa aku udah sayang? Di saat aku dihianatin, disakitin, dikecewain, aku diselingkuhin ya bun. Aku memuncak bun. Bahkan
Aku tuh sedih, lelah banget loh Bun. Aku punya teman juga bestie di sebelum aku deket sama pacarku ini. Aku punya bestie teman baik cewek. Aku suka loh sama laki-laki ini. Padahal dia sudah tahu aku suka sama laki-laki ini. Ternyata sahabatku bestie aku nyerobot dan suka pasanganku yang aku deketi. Kadang-kadang juga ada gitu juga loh Bun kisahku. Kadang liku-likuku tajem. Dan untuk sekarang aku tuh loh, aku harus gimana ya Bun? Marah salah, nggak marah nanti nggak perhatian, cemburu nanti dipikir nggak sayang, banyak ngomong dibilang bawel, nanti diem dipikir aku no respon. Aku tuh salah, serba salah dalam kehidupan ya. Aku harus gimana sih Bun? Lelah aku. Nangis nangis sayang, nangis. Karena aku lihat di sini kamu benar-benar berusaha setia, karena kamu males untuk berkenalan dengan laki-laki lain. Capek loh kamu ini. Sudah kenal sama ini, zong, gak jelas, mulai dengan orang baru lagi. Mengorek masa Ya, lalunya capek. dia. Oh, capek lah. Cerita mengorek masa lalu. Ya kan gitu kan sayang? Iya. Mengorek masa lalu. Jadi aku masa laluku gini, aku dulu gini, aku gini, dia gimana gini. Kamu cerita soal mantan, dia juga soal mantan, kamu kasih perdebatan, oh nggak sukanya dia apa, kan bosen gitu kan. Sebenarnya yang Bosen. penyesalan terbesar adalah yang sama ini udah terlalu jauh, Bun. Iya aku udah tahu, sudah dalam tahu aku, sudah dalam. Sampai ya kayak hubungan suami istri tapi tidak ada status kertas, intinya gitu. Dalam banget. Dan itu nggak bisa ditoleransi, dalam banget sumpah. Kamu ini orangnya sangat sudah menjaga bagus, sudah menjaga semua, kamu sudah kasih kepercayaan, sudah memberikan semuanya, malah tidak ada kepastian. Dalam banget ini, yang ini dalam banget emang, daripada sebelum-sebelumnya, ini paling dalam. Kalau untuk yang dulu kan masih cinta-cintaan, tapi ini masih cinta dalam banget, sumpah. Parah sih ini, parah ini. Makanya aku lihat kamu kan nyesek. Aku lihat dari tadi awal itu sudah nggak, wah ini kisahnya ini menarik banget. Kisah huruf di telapak tanganmu bentuknya M banget. M itu kisah yang sudut menyudut tentang asmara kamu itu muter. Kisah, menderita, muncul, balik. Iya, enggak, PHP, bingung gitu. Bentuk M di sini garis tanganmu. Satu hal yang aku lihat di sini, sadar nggak sih kalau kamu itu banyak yang awal sebelum kejadian seperti ini kan kamu dulu punya pertemanan bestie yang dulu-dulu itu. Ya makanya kan sudah tidak bertemu lagi nggak berkumpul lagi kan dengan mereka karena kan mereka sempat mengejas kamu kayak mana atau menjelekkan tentang apa dan apa, dipikir kamu ginilah itulah apalah kan gitu. Di situ kamu sudah tidak punya teman wanita lagi semenjak itu. Dan satu hal, aku lihat kamu itu sempat kosong dan sering melamun. Gampang banget. Aku lihat di sini kamu tidak punya musuh, tapi banyak orang yang nggak suka sama kamu. Itu. Dan kamu orang yang nggak mau. Banyak yang mengasingkan kamu, makanya kamu selalu tidak pede. Nggak pede orangnya. Karena sebenarnya Kamu on cam tuh, juga aku nggak mau, sebenarnya di sini iya, aja. iya aku tahu. Kamu orang yang nggak pede. Kamu beranikan diri loh sekarang ini. Karena kamu ada getaran, kamu yakin sama yang tepat. Kamu tipenya melangkah itu tidak segampang itu. Kamu tuh melihat, kamu tuh orangnya tidak gampang untuk mendengar saran orang. Karena kamu orangnya tidak mau percaya dengan siapapun. Di saat hatimu melangkah kamu tepat dengan suka dengan orang itu, kamu selalu mendengar dan itu kamu perdengarkan, itu kamu. Di saat kamu tidak suka, orang mau ngomong apa, kamu nggak pernah dengar dan kamu tutup kuping. Kayak buktinya kayak keluarga kamu buktinya sempat ngomongin tentang diri kamu apa dan kamu tidak akur dengan keluarga kamu kayak masa bodoh karena kamu berdiri sendiri kayak sebatang karang di sini. Iya benar. Karena ya karena keluarga kamu sudah tidak menganggap kamu juga di sini. Benar banget.
Iya kan, bener kan apa yang aku sampaikan, bener kan, nggak salah kan? Mm-mm. Saya tegaskan di sini, indigo itu ada, gitu. Saya tidak pernah yang menanyakan dengan gimana gimananya. Kamu tetap fokus gitu, relax. Dan kamu tahu, kamu kan pasti lelah dalam pikiran di sini, buntu kan, buntu banget kan. Allah banget. Satu hal aku mau bilang sama kamu, say. Kenapa kamu diem, kamu sering melamun? Kok bisa kurangin rasa melamun diem kamu? Kamu tuh gampang kemasukan nanti, walaupun kamu nggak kesurupan, tapi gampang kemasukan. Sadar nggak sih kamu kadang-kadang marah-marahnya tinggi emosionalnya sampai memuncak, sampai kamu bisa memaki-maki nada tinggi dan sebagainya, brutal marahmu. Karena yang kamu itu bukan diri kamu aslinya. Dari kecil kamu suka marah-marah sampai besar, karena ada yang sosok yang mendampingi kamu gitu loh, ada yang Iya. ketempelan gitu, ada, yaitu ketempelan ya, ada yang ketempelan, ada sosok kakek yang menemani leluhur kamu, kayak kakek sepumu itu, orangnya cerewet banget orangnya, ada. Dan ada yang ketempelan dengan hal yang aku bilang tadi. Memang Tapi ada yang bilang sih. yang bilang siapa? Maybe. Beberapa orang sih, maksudnya kebetulan mereka memang punya kelebihan kan, jadi Indigo asal lihat juga, aku tuh teman pasti lihatnya itu gitu. Jadi teman kamu tuh indigomu ada yang juga ya. jaga gitu. Oke, temenmu ya, bukan sosmed tok kan? Bukan ya? teman ketemu. Teman kamu. Oke, it's okay. Jadi seperti yang aku sampaikan, ya aku bilang tadi, kan aku lihat kamu kan emang niat dan serius. Cuma kan mungkin mereka kan cuma hanya untuk indigo saja, tidak bisa membantu untuk meritualkan, hanya untuk merawang aja. Sedangkan aku kan bisa ngerti ritualkan gimana caranya untuk kedepannya jadi bisa baik. Di sini aku lihatnya hubungan kamu sama pacar ini agak crash banget loh, banget. Dan kayak acu tak acu modelnya, semua maunya sendiri untuk sekarang, kayak agak menghindar. Dan di situ membuat kamu tidak terima dengan itu semua, karena kamu sudah memberikan semuanya segampang itu, kamu membuang saya tidak mau dan saya tidak terima itu, dan itu menjadi suatu Sebenarnya kalau dendam. sampai ini juga aku mau bilang, maksudnya nggak apa-apa, mau putusin nggak apa-apa, tapi jadikan aku janda aja. Nikah sehari, besok cerai nggak apa-apa. Gitu loh. Aku yang agak nyeseknya, kamu tahu nggak, kamu sudah mempertahankan mahkota yang begitu lama dan kamu kasih dia begitu saja, dan itu kecolongan, kamu luar biasa kecolongan. Padahal kamu tuh sudah jaga betul-betul. Kenapa kamu itu kecolongan mahkota kamu kasih? Padahal kamu tuh jaga betul-betul. Dulu mantan-mantanmu yang pertama sama yang itu sudah kayak nggak mau ya nggak mau gitu. Tapi ini luar biasa. Kamu bisa. Tapi ini aku lihat ini hanya untuk manfaatin yang dia mau saja. Dan kamu tahu tujuannya. Dan kamu baru sadar kalau kamu hanya dimanfaatin saja. Situ tidak etis, sayang. Cup sayang. Cup. Oke, cup. Tahan, relax. Aku shock lihatnya soalnya. Kaget aku juga. Aduh, nyesek ya, ke ubun-ubun. Kisah kamu ini nyesek sampai ke ubun-ubun. Aduh, aku jadi ikutan sedih, nangis juga. Soalnya kamu itu orangnya tulus banget, jadi orang sangat tulus. Kamu tuh nggak Mungkin kan memandang udah soal apalagi materi. sih harus dicari gitu loh ya kan Bu. Iya. Keluarga juga kayak begitu, nggak ada supportnya sedikit pun. Iya, kan aku bilang di keluarga nggak ada supportnya kamu sedikit pun. Semenjak orang tua nggak ada sih. Iya, aku tahu banget, nyesek banget ini kisah kamu. Ya nggak habis pikir itu ya, cinta kamu tulus, kamu cuma dimanfaatin banget.
Gak nyangka aku. Bahkan yang lebih parah lagi ya, laki-laki ini malah malah melunjak dan makin emosi, lebih garang daripada kamu dan kasar. Itu sinden kamu kayak nggak kuat Sebenarnya ya. sih dia nggak kasar, hanya saja Kosakata bicara. enggak sih, ya baik sebenarnya. Hanya saja Cuma tidak ada setelah kepastian kan percuma sayang ketemu kan. kemarin, ya Mm-mm. ya seperti bunda tahu gitu kan. Mm-mm. Itu kan lebih kasar kan, logika langsung mengabaikan gitu konsepnya. Iya, Iya, ya ampun. Oke, nanti gini aja sayang. Nanti kamu bisa SS, nanti kirim aja foto dia tersebut. Nanti aku jabarin, bilang dia mengabaikan saya. Nanti aku jabarin, ya. Nanti ada yang aku sampaikan nanti di situ. Oke, ya. oke. SS terus DM. Ya gitu sayang ya. Nanti bilang aja biar dia mau tanggung jawab atas perbuatannya. Gitu aja. Ingetin aku gitu aja. Biar aku inget. Mungkin kamu paham dengan bahasa aku ya. Enggak mungkin barbar, ya kan? Ya sayang. Oke, good luck. Sudah tenang ya? Aku turunin ya. Udah jauh lebih tenang nangisnya, oke? Oke, good luck ya sayang. Oke. Gimana guys? Tekan-tekannya tidak mencapai 1 M ya guys. Cuma 800. Oke, kita pamit undur diri saja karena banyak komentar daripada tekan-tekan layar di sini. Iya, gimana dong? Di sini pada banyak komentar daripada tekan-tekan layar. Saya kan sudah janji, udah target. Ini sudah harusnya jam 12 aku harus target itu 1 M. Tapi nggak mencapai, cuma 800 aja yang tekan-tekan layar. Aduh, ya sangat mengecewakan ini guys. Ini ramalan gratis tekan-tekan sulit. Gimana ini? Banyak yang mau minta masalah, banyak masalah tapi nggak mau tekan-tekan layar. Jadi kayak mana tuh? Jadi gitu aja. Jadi absen aja tidak ada ini. Sekarang jangan. Di sini aku lihat untuk di garis tangan, jujur garis tanganmu agak sedikit kurang bagus. Agak buruk. Bukan agak buruk. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini ada garis-garis yang tersayat hati. Lelah, capek. Apalagi perceraian itu suatu hal kamu tidak bakal mau untuk seperti itu. Dan itu kayak merasa kayak mimpi, kayak nggak nyangka gitu. Kok bisa rumah tanggaku bercerai? Padahal sangat susah untuk membangunnya dan proses untuk menjadi pacar itu tidak gampang di saat itu. Dan itu menjadi beban, lelah. Di situ kamu sedih dan nangis pasti karena kecewa dengan apa yang diperbuat. Dia lebih fokus orang lain timbang kamu, masa lalumu. Dan di situ dia lebih penting dengan orang lain. Dan itu menjadi satu trauma. Sampai detik ini tidak ada pemberian nafkah apapun dan apapun itu. Dan satu hal di sini aku lihatnya kamu dekat dengan seseorang, tapi kamu agak sedikit minder karena statusmu. Dulu kamu percaya diri, untuk sekarang agak minder dengan statusmu ini. Dan di sini terus terang, nanti yang menjadi perdebatan dari pihak keluarga tidak setuju. Pihak lain dari laki-laki nggak setuju. Yang bujang ini orangnya baik apa enggak? Aku lihat ya lumayan cukup baik ini. Cuma nanti yang tidak kabar nggak bagusnya dari keluarga, dari pihak ada yang setuju, ada yang tidak nanti di situ. Tapi ada perbedaan nanti di situ. Satu hal di sini ada beberapa penekanan garis tangan agak nyesek di situ ya. Harusnya kamu nangis dan sedih karena itu terlalu buruk dalam kisah kamu. Menjadi seorang wanita tidaklah mudah. Kadang-kadang kamu berpikir enak jadi laki-laki, tidak begitu sakit, bisa gampang move on. Di sini kamu sudah move on, cuma nggak percaya gitu loh dengan kenyataan kalau aku bisa bercerai dan disia-siakan begitu saja. Di zaman pacaran dulu dia menggebu-gebu. Kenapa di saat sudah aku menikah dia abaikan begitu saja? Satu hal, kamu nggak mau menjadi janda, nggak mau.
dan nggak mau itu hasilnya. Dan itu pun suatu hal, makanya itu menjadi debat nanti situ. Kalau dari calonmu, pacarmu dalam arti ya, dia setuju aja nggak tidak banyak omong atau dalam apa menerima suatu kekurangan masing-masing, aman. Telapak tangan cukup turun, bagus. Oke. Sambil nangis ya, bagus. Aku suka sama kamu, respect sama kamu karena dari wajahmu serius banget. 1. 2, kamu kelihatan niat, tidak iseng-iseng. Kelihatan. Walaupun kamu ini tipenya orangnya tidak gampang percaya tentang apapun. Tapi di saat kamu misalnya lihat dengan aku mungkin ada getaran untuk mau naik gitu yang aku lihat. Di sini perasaan kamu ini sudah buntu sayang. Karena yang aku lihat dulu, zaman dulu pertama kali sebelum kamu menikah, kamu itu nggak percaya namanya kayak zodiak, bintang, peramal dan sebagainya. Semenjak ada kegagalan ini, kamu tuh jenuh gitu loh, jujur jenuh dan bingung, butuh solusi. Makanya kenapa kamu kayak ke peramal dan sebagainya atau zodiak dan bintang itu selalu kamu kepoin, kamu lihat. Siapa tahu dari di situ untuk mengintrospeksi diri kamu, apakah aku yang salah atau gimana. Tapi di sini yang aku lihat garis tangan kamu agak buruk karena ya itu tadi, kamu tidak pede. Dan yang aku lihat masa lalu kamu ini sudah bahagia dengan orang lain, itu menjadi trauma juga yang aku lihat. Dan yang aku lihat di situ seperti itu, lelah, capek dan kau bingung gitu. Bingung. Harusnya kamu nangis, tadi nangis toh. Nangis lagi. Di saat kamu sudah fokus untuk memilih dia, harusnya ada 2 pilihan laki-laki waktu itu. Kan waktu kamu pilihan waktu itu kan harusnya pilih yang satunya, jangan yang itu harusnya. Coba kamu pilih yang satunya, gak bakalan nasibmu seperti ini. Coba kamu kenal aku lebih awal, bakalan aman. Soalnya di sini aku lihatnya kamu menikah dengan orang yang salah. Coba kamu menikah dengan yang itu, jauh setia. Bisa setia, bisa mencukupi, walaupun itu pas-pasan, tapi enak. Walaupun orang tuamu gak setuju, tapi harusnya kamu tetap bersabar untuk meyakinkan orang tua kamu harusnya waktu itu. Bukan sama yang ini. Yang aku lihat di sini, untuk sekarang kamu agak sedikit kurang percaya diri. Ya kamu pun tahu, mungkin nanti ada permasalahan dengan orang tua dan kamu agak minder sama mertua berikutnya nanti. Jadi kayak agak down, takut nggak di ACC atau gimana. Yang aku lihat seperti itu. Banyak penekanan lelah, capek, sama ada penekanan di garis tangan kamu ini, traumamu sangat tinggi. Jadi daripada kamu buang-buang waktu sama pacarmu ini, kamu to the point aja sama pacar ini, kenalin orang tua kamu atau apalah kamu deket gitu ya. Kalau misal nggak setuju, lebih bagus tahu sekarang daripada kamu lama buang-buang waktu kamu. Karena yang di sini aku lihatin pasti ada yang nggak kecocokan di sini. Nanti orang tua atau orang di sana nggak setuju tentang kamu karena status. Makanya saran aku bukan karena lakinya, karena ini status kamu dan kuat dari pihak sana yang kurang setuju. Makanya lebih memastikan kamu terjun aja langsung to the point. Jadi kamu nggak buang-buang waktu. Jadi kalau sudah tidak setujuin, jadi kamu bisa cut, bisa lembaran baru dengan yang lain yang bisa nerima kamu status kamu. Karena ini buang-buang waktu nanti. Sangat-sangat buang-buang waktu. Karena yang laki ini juga kalau mengundur-ngundur gini, kita masih ini itu meningkat. Karena buang-buang waktu, karena umur kamu tidak muda lagi. Kamu bukan ABG. Soalnya di sini mengulur-ngulur waktu. Kalau sekiranya nggak setuju, langsung cut aja. Karena di sini buang waktu. Saranku seperti itu. Sangat simpel. Ya sayang ya. Oke. Mau nangis? Sini aku peluk dulu. Cuk. Sini, peluk. Buka mic-nya. Apa yang aku sampaikan gimana? Settingan apa enggak? Kamu kenal sama saya apa enggak? Ya, aku nggak kenal sama kakak. Dan ini tidak settingan. Makasih ya kak. Memang aku ya saat ini
kurang percaya diri aja. Karena ya Status. itu aja sih. Cuman karena banyak omongan orang di luar sana tentang aku. Tentang hal-hal Cuman yang aku jelek. kadang cuma Paham. tutup kuping. Ya, itu aja. Cuman aku berusaha untuk gak nunjukin semuanya sama Berusaha orang-orang. tegar. Ya Kak. Ratna yang dulu aku kenal nggak kayak gini loh. Walaupun aku nggak kenal kamu, tapi histori kamu yang aku lihat, yang dulu Ratna yang aku kenal di histori yang aku baca, dulu nggak kayak gini kamu. Sangat banyak bicara, asik, supel, periang. Untuk sekarang banyak pendiam. Dia itu bukan jadi dirimu asli yang sebenarnya untuk sekarang. Karena yang aku lihat, gak apa-apa buka mic-nya aja, gak apa-apa, fine. Karena aman kan. Santai. Sambil nangis. Ratna dulu tidak seperti ini. Aku lihat di story garis tangan kamu. Sangat asik, banyak teman, pergaulan banyak sana sini. Sekarang tertutup banget. Pribadi yang sangat tertutup. Lebih baik diam. Yang menjelekkan isu-isu tentang kamu itu mantan masa lalumu loh, asal kamu tahu. Ya. Masa Dan aku lalu. sempat udah percaya Kak sama cowok waktu itu dari sosmed, tapi aku malah ditipu. Dia minjem uang, aku tulus Jangan karena aku orangnya, ya aku orangnya apa ya, selalu nggak pernah lihat dia jeleknya. Oke lah, kalau dia lagi butuh, oke aku bantu dengan tulus, tapi ternyata dia nipu. Itu bukan uang sedikit, tapi ya Iya. sudah aku bilang, ya apa yang dia lakukan sama aku, ya mungkin nanti akan dia dapat nanti. Itu aja sih, aku nggak pernah doain yang jelek-jelek. Ya mungkin dia pikir dengan status aku seperti ini dia bisa manfaatin aku. Semena-mena. Ya karena aku orangnya gampang kasihan sama orang gitu. Ya jadi makanya aku nggak pernah nunjukin status aku di sosmed Kak, karena itu. Gak usah disebutin sosmednya ya. Saya Ya. tahu. Paham. Terus intinya aku lihatnya ya lebih berhati-hati. Makanya aku lihat kalau untuk yang sekarang aku lihat ini juga ujung-ujungnya nggak jelas, ngambang. Karena yang aku lihat keluarganya kurang setuju nanti. Ya ada lah, maybe. Itu nanti buang-buang waktu kamu. Kalau saran aku. Tapi balik lagi, kalau kamu kepingin sama dia ya silakan. Waktumu akan terbuang sia-sia. Mending berjalannya waktu nggak harus itu kok. Ada yang single, ada yang oke-oke aja sama yang status janda, itu is okay. Mungkin kamu lebih safety, lebih amannya cari yang duda juga oke. Tergantung. Lebih safety, lebih amannya duda. Karena otomatis keluarganya pasti akan bakal setuju sayang. Kalau misalkan statusnya kamu gini, kalau yang single itu ada kehokian, ada yang setuju ada yang enggak. Kalau duda kebanyakan oke-oke aja, karena suatu anaknya juga kekurangan kan, dalam arti kan duda kan, dalam arti kamu janda, seperti itu ya aku lihat. Ya kalau aku lihat di sini kenapa ada halangan masalah seperti itu, karena ya itu tadi masa lalu kamu yang menjelek-jelekan kamu, termasuk dari keluarga pihak dari laki itu menjelek-jelekin kamu semua. Iya betul sekali. Aku dibilang ya pokoknya dibilang cewek Ya inilah adalah, cewek itulah. iya tahu. Iya. Arah negatif itulah intinya, yang cewek malam lah apa, iya saya tahu. Dan apapun itu. Padahal Oke. ya padahal aku apa ya namanya, jangankan keluar, apa punya temen aja di sini istilahnya nggak punya gitu. Ya udah di rumah aja, aku jualan-jualan di rumah ya, menyibukkan diriku sendiri supaya ada aktivitas aku kayak gitu. Karena Bagus. apa namanya, kalau aku semakin pikirin yang ada aku stres gitu. Jadi aku Betul. berpikir positifnya aja. Oke, kalau mungkin kalau aku harus seperti ini dulu ya udah nggak apa-apa, aku jalanin aja gitu aja Kak. Iya benar-benar sayang. Oke, nanti kalau ada apa-apa kamu bisa infokan aja di inbox kalau ada foto-foto laki-laki untuk mencegah untuk kamu tidak ditipu lagi. Itu aja.
Ya, Iya, oke, good luck ya. makasih banyak Oke. ya Kak. Ya, sama-sama Iya. sayang ya, aku turunin. Oke.